Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Kapan terakhir kali teman-teman melihat kumpulan bintang-bintang di langit malam? Tahu nggak sih, di antara kumpulan-kumpulan bintang itu ternyata ada beberapa kumpulan bintang yang tampak membentuk pola-pola tertentu. Pola tersebut seringkali menyerupai bentuk hewan, manusia, dewa, atau objek lainnya. Kumpulan dari bintang-bintang yang tampak membentuk pola ini disebut rasi bintang. Ada 88 rasi bintang resmi yang diakui oleh International Astronomical Union atau yang disingkat IAU, atau istilah lainnya Persatuan Astronomi Internasional, yang memiliki misi memajukan dan melindungi ilmu astronomi dalam segala aspeknya. Pada video kali ini, Andun akan coba membahas mengenai rasi bintang. Pembahasan kali ini mungkin akan mencakup bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya, mengapa mereka penting untuk dipelajari, dan rasi bintang apa saja yang paling terkenal di dunia. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Rasi bintang telah dikenal dan digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Peradaban kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, dan Tiongkok menggunakan rasi bintang untuk berbagai tujuan, termasuk navigasi, pertanian, dan penandaan waktu. Banyak rasi bintang yang kita kenal saat ini berasal dari mitologi Yunani. Bangsa Yunani kuno menghubungkan bintang-bintang ini dengan dewa, pahlawan, dan makhluk-makhluk dalam legenda mereka. Orang Babilonia adalah salah satu yang pertama mencatat pengamatan mereka tentang bintang-bintang dan membentuk rasi bintang. Tablet tanah liat dan teks-teks kuno seperti Enuma Anu Enlil dari Babilonia mencatatkan tentang astrologi Babilonia. Mereka menggunakan rasi bintang untuk navigasi dan sebagai bagian dari sistem kalender mereka. Hieroglif Mesir menggambarkan hubungan antara bintang Sirius dan banjir sungai Nil. Jadi, orang-orang Mesir kuno menggunakan bintang Sirius dalam rasi bintang Canis Major untuk memprediksi banjir tahunan sungai Nil yang sangat penting untuk pertanian mereka. Sedangkan di Yunani kuno, karya-karya seperti Almagest oleh Ptolemy dan tulisan-tulisan Homer dan Hesiod memberikan wawasan tentang bagaimana rasi bintang diinterpretasikan dan digunakan dalam mitologi Yunani. Dalam Almagest sendiri mengkatalogkan 48 rasi bintang dan banyak diantaranya masih digunakan hingga hari ini. Sedangkan orang Tiongkok memiliki sistem rasi bintang mereka sendiri yang berbeda dari sistem barat dengan fokus pada daerah-daerah yang dikenal sebagai istana di langit. Observatorium kuno dan teks seperti Book of Silk mendokumentasikan pengamatan bintang dan pembagian langit dalam budaya Tiongkok. Pada abad pertengahan dan masa Renaissance, rasi bintang menjadi alat penting bagi para pelaut. Mereka menggunakan bintang untuk menavigasi samudera. Peta bintang dan globus langit dibuat untuk membantu navigasi. Lalu alat seperti astrolabe dan extens juga dikembangkan untuk keperluan yang sama. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting karena bermanfaat bagi eksplorasi dan perdagangan global. Selain itu, pada abad pertengahan ini dibuat kalender berdasarkan pengamatan bintang dan rasi bintang yang digunakan untuk menentukan waktu bercocok tanam dan kegiatan lainnya. Astrologi juga berkembang berdasarkan rasi bintang dengan zodiak sebagai salah satu contohnya. Di sini, rasi bintang digunakan dalam astrologi untuk membuat ramalan dan memahami karakter manusia. Meskipun astrologi tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan oleh komunitas ilmiah modern, pengaruhnya terhadap budaya dan sejarah manusia itu sangatlah signifikan. Rasi bintang terus berkembang seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Pada tahun 1603, Johannes Bayer menerbitkan Uranometri, sebuah atlas bintang yang memberikan sistem penamaan baru untuk bintang berdasarkan kecerahan mereka dalam rasi bintang. Lalu, pada tahun 1725, John Flamsteed menerbitkan katalog bintangnya sendiri, Historia Coelestic Britannica, yang menjadi dasar untuk banyak peta bintang modern. Karena pada katalog bintangnya mencantumkan lebih banyak bintang, sekitar 3000 bintang, dan memberikan posisinya jauh lebih akurat dibandingkan karya lain sebelumnya.
Lalu pada awal abad ke-17 juga, penemuan teleskop dan pengamatan awal bintang dan planet oleh Galileo Galilei mengubah cara kita memahami alam semesta. Penggunaan teleskop optik dan radio untuk mengamati rasi bintang dengan lebih rinci terus dilakukan secara intens. Observatorium seperti Mauna Kea di Hawaii dan Very Large Telescope di Chili dijadikan pusat penelitian utama untuk terus mengembangkan pengamatan mengenai bintang, planet, dan alam semesta ini. Pada era modern ini, penelitian mengenai bintang-bintang sudah semakin canggih. Dengan perkembangan teknologi kamera dan teleskop, astrofotografi atau pengamatan melalui foto-foto menjadi cara populer untuk menangkap keindahan rasi bintang dan langit malam. Foto-foto ini bukan hanya indah, tetapi juga membantu astronom mempelajari bintang dan objek langit lainnya secara lebih rinci. Teleskop luar angkasa yang lebih canggih juga memberikan pandangan yang lebih jelas dan tidak terhalang oleh atmosfer bumi, yang akhirnya memungkinkan pengamatan yang lebih mendalam dan akurat tentang bintang dan rasi bintang. Oh ya, untuk saat ini, simulasi komputer juga digunakan untuk memodelkan pergerakan bintang dan evolusi galaksi. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana rasi bintang mungkin terbentuk dan berubah seiring waktu. Data dari teleskop dan satelit digunakan dalam simulasi ini untuk membuat model yang lebih akurat. Dari sini, kita juga bisa tahu bahwa rasi bintang sebenarnya bergerak melalui ruang angkasa meskipun sangat lambat, sehingga rasi bintang yang kita kenal sekarang akan berubah bentuk dalam jutaan tahun mendatang. Oh ya, misi antariksa juga sudah dilakukan loh. Misi seperti GAIA oleh European Space Agency atau ESA dilakukan dengan tujuan mengukur posisi dan gerakan miliaran bintang dengan presisi tinggi, sehingga memberikan peta 3 dimensi tentang galaksi kita. Data ini digunakan untuk memahami struktur dan dinamika Bima Sakti serta evolusi bintang. Terakhir, sebelum penutup, mari kita kenali beberapa rasi bintang yang paling populer beserta legendanya sebagai tambahan hasanah pengetahuan kita. Yang pertama, rasi bintang Ursa Major dan Ursa Minor. Ursa Major terletak di langit utara. Dalam bahasa Latin, Ursa Major memiliki arti beruang besar. Ursa Major merupakan rasi bintang terbesar di langit utara dan termasuk rasi bintang terbesar ketiga di langit. Tidak jauh berbeda dengan Ursa Major, Ursa Minor juga terletak di langit utara. Ursa Minor biasanya berada di dekat Ursa Major. Rasi bintang yang satu ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan Ursa Major, hanya berbeda ukuran dan panjang ekornya saja. Ursa Minor berukuran lebih kecil dan ekornya jauh lebih panjang. Oleh karena itu, Ursa Minor sering disebut sebagai beruang kecil. Ursa Minor juga cukup terkenal karena pada susunan rasi bintangnya terdapat Polaris, yaitu bintang utara yang sering digunakan sebagai penunjuk arah bagi para pelaut. Polaris merupakan bintang yang paling terang di rasi ini. Jadi, untuk menemukan Ursa Minor, kita cukup temukan Polaris di ujung susunan bintang yang membentuk ekornya saja. Jika sudah ketemu, sisa dari susunan rasi bintang Ursa Minor dapat lebih mudah untuk kita temukan. Ursa Minor dan Ursa Major memiliki mitologi yang saling berkaitan. Jadi, orang Yunani kuno mengaitkan kedua rasi bintang ini dengan mitos Callisto, seorang bidadari cantik yang ditaksir oleh Zeus. Callisto dan Zeus memiliki seorang anak bernama Arkas. Seperti yang kita tahu, Zeus itu sudah beristri, memiliki istri bernama Hera. Hera ini mengetahui hubungan tersebut. Karena cemburu, Hera, istri Zeus pun mengubah Callisto menjadi seekor beruang. Selama belasan tahun, Callisto bersembunyi di dalam hutan. Suatu hari, Arkas yang sudah tumbuh dewasa bermain ke hutan. Callisto yang tidak sengaja bertemu anaknya ini datang menghampirinya. Arkas yang tidak tahu kalau beruang itu adalah ibunya berencana untuk membunuhnya. Tapi Zeus yang tahu akan hal itu berusaha untuk mencegahnya dengan mengubah Arkas menjadi seekor beruang juga. Kemudian akhirnya Zeus mengangkat Callisto atau Ursa Major dan Arkas atau Ursa Minor ke langit agar kekal abadi bersama. Lalu yang selanjutnya, rasi bintang Orion. Rasi bintang selanjutnya ini merupakan rasi bintang tertua yang dikenal umat manusia. Orion merupakan salah satu rasi bintang paling terang dan indah di langit malam. Letaknya berada di ekuator langit dan bisa terlihat di seluruh bagian bumi.
Orion tersusun dari bintang-bintang yang berbentuk seperti pria yang sedang mengacungkan pedang dan perisai, seperti seorang pemburu. Sabuk Orion terdiri dari 3 bintang paling terang di rasi ini, yaitu Al-Nilam, Mintaka, dan Al-Nitak. Orion juga bisa digunakan sebagai penunjuk arah barat. Dalam mitologi Yunani, Orion itu merupakan seorang pemburu yang sangat handal. Kisahnya cukup panjang, tapi yang paling terkenal ini adalah kisah kematiannya. Diceritakan karena keterampilannya dalam berburu, Orion ditugaskan oleh Raja Onopion untuk membunuh hewan-hewan buas di Pulau Chios. Hal ini membuat Orion sombong dan mengatakan kepada Artemis, sang dewi pemburu, bahwa ia bisa membunuh semua hewan di bumi. Ternyata, kesombongan Orion membuat Gaia atau dewi pelindung semua makhluk menjadi murka. Ia pun mengutus seekor kalajengking untuk membunuh Orion. Cerita ini juga dikaitkan dengan kasus rasi bintang Orion yang tidak akan pernah muncul bersamaan dengan rasi bintang Scorpio. Jadi, ketika rasi bintang Scorpio muncul, hampir bisa dipastikan rasi bintang Orion itu akan menghilang karena konon Orion akan lari ketakutan. Terakhir, rasi bintang Canis Major. Canis Major memiliki arti anjing besar. Canis Major terkenal karena pada susunan rasi bintangnya terdapat Sirius. Sirius ini adalah bintang paling terang di angkasa. Oleh karena itu, Sirius sering disebut sebagai bintang anjing. Bintang paling terang kedua yang dimiliki Canis Major bernama Adara. Kalau Sirius terletak di bagian dada, maka Adara itu terletak di salah satu kaki anjing. Menurut mitologinya, Canis Major dikaitkan dengan Lelaps, anjing tercepat di dunia, yang ditakdirkan untuk menangkap apapun yang dikejarnya. Zeus memberikan Lelaps dan sebuah lembing kepada Europa sebagai hadiah. Sayangnya, Europa sendiri tidak sengaja terbunuh oleh suaminya, Cephalus, yang sedang berburu menggunakan lembing. Akhirnya, Cephalus membawa anjing itu ke Boeotia, mudah-mudahan gak salah sebut ya, sebuah provinsi di Yunani, di bagian utara Athena, untuk memburu rubah yang menyebabkan masalah di sana. Sama seperti Lelaps, rubah sangat cepat dan ditakdirkan untuk tidak bisa ditangkap. Ketika Lelaps mengejar rubah, balapan pun tidak bisa diakhiri, hingga akhirnya Zeus memutuskan untuk mengubah kedua hewan tersebut menjadi batu dan menempatkan Lelaps ke langit sebagai rasi bintang Canis Major. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai rasi bintang. Semoga dapat menambah hasanah pengetahuan teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua yang memiliki minat dalam misteri ruang angkasa dan alam semesta ini di masa depan menjadi bagian dari salah satu para ilmuwan yang meneliti terkait alam semesta ini. Sekian video dari A. Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.